Tia pun membawa Age untuk melihat kondisi ibunya yang sedang sakit parah. Di mana di dalam ruangan tersebut terdapat 2 orang dengan kondisi yang sama berada di dalam ruangan itu. Age yang awalnya melihat penyakit itu pun sangat ketakutan dan berkata apakah Kritia belum mengobati kedua orang itu. Mendengar perkataan Age, akhirnya Kritia pun mengajak Age memasuki ruangan pribadinya. Di sanalah akhirnya Kritia menceritakan semua kejadian hal buruk yang menimpa di keluarganya itu. Di mana 2 bulan sebelumnya nenek buyutnya pun mengalami hal yang serupa. Namun setelah nenek buyutnya meninggal dunia, penyakit itu pun berpindah ke paman, bibi, beserta nenek dan ibunya juga. Penyakit aneh itu diawali dengan flu biasa, lalu menjadi demam yang sangat tinggi, dan disusul dengan nyeri sendi. Tubuh mereka pun mulai melengkung dan bergerak memutar dengan sendirinya, sampai akhirnya urat sendinya pun putus. Setelah 2 minggu, si penderita pun akan mengeluarkan darah dari semua lubang yang ada di tubuhnya, hingga akhirnya mereka pun tewas secara mengerikan. Walaupun sebelumnya mereka pun telah berusaha memanggil semua dokter hebat yang berada di Thailand untuk mengobati penyakit keluarganya itu, namun semua itu pun sia-sia, dikarenakan tak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan penyakit itu, apalagi mendeteksi penyakit tersebut. Kritia mengatakan bahwa semua hal buruk yang menimpa keluarganya saat ini merupakan salah satu kutukan di masa lalu. Setelahnya Kritia pun mulai memperlihatkan sebuah lukisan yang ada di ruangannya, dan mengatakan bahwa wanita yang berada di dalam lukisan itu hidup di 200 tahun yang lalu merupakan anggota keluarganya. Di sana Kritia pun mulai melanjutkan kembali tentang kelanjutan kisah penyihir tersebut, di mana setelah 3 hari wanita penyihir itu meninggal, keluarganya di mana ia pun harus mengembalikan uang koin tersebut kepada roh biksu yang ada di hutan zaitun itu. Tanpa pikir panjang, Ake pun mulai memungut kembali koin yang ia jatuhkan sebelumnya dan mengulurkannya ke arah roh biksu. Walaupun sebenarnya ia pun sangat ketakutan saat ini. Seketika roh biksu itu pun mulai mengambil koin tersebut menggunakan lidahnya yang sangat panjang. Setelah koin itu berhasil diambil, Ake pun akhirnya kembali ke dunia nyata. Namun anehnya ia pun melihat suatu benda yang kini tepat berada di hadapannya dengan lambang dari keluarga Beyond Soka. Tanpa pikir panjang, Ake pun memungut benda tersebut untuk dibawanya pulang. Namun sesuatu yang mengerikan pun mulai kembali datang menghampiri Ake, di mana tiba-tiba roh biksu itu pun datang kembali lalu berkata bahwa jalan yang telah Ake tempuh saat ini akan membawanya kehancuran. Ake pun sampai terjatuh dan terpental karena menahan kekuatan roh biksu tersebut. Lalu setibanya di kota, ia pun kembali mendatangi Kritia dan menceritakan semua hal yang telah ia lalui di desanya tersebut. Rupanya di sana Kritia pun sudah menunggu dirinya dengan seorang temannya bernama Niti, yang tak lain Niti adalah seorang sejarawan. Di sana Ake pun menjelaskan bahwa ia berhasil menemukan buku mantra yang telah digunakan oleh kakek buyutnya sebelumnya, di mana buku mantra itu pun berisi tentang penyegelan iblis. Namun anehnya setelah Ake membaca isi buku mantra itu, seketika buku itu pun berubah menjadi abu. Untungnya Ake pun berhasil memfoto buku